Warung remang-remang di Kecamatan Margorejo mulai dibongkar secara mandiri setelah keluarnya surat peringatan ketiga dari pemerintah. Sumanto, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah menggantikan almarhum Bambang Kusriyanto. Perang obor tradisi tolak bala dan wujud syukur masyarakat Jepara diselenggarakan pada Senin 5 Juni kemarin. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sebuah koperasi simpan pinjam syariah di Kota Pekalongan, Jawa Tengah digeruduk sejumlah nasabahnya lantaran diduga melakukan praktik kecurangan kredit hingga korbannya mengalami kerugian miliaran rupiah. Tiga nasabah koperasi simpan pinjam syariah di Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang dirugikan miliaran rupiah menggeruduk kantor pusat PMT Mitra Umat lantaran diduga melakukan kecurangan bermodus penggelembungan nilai kredit dengan berbunga mencekik atau di luar batas kewajaran. Bersama kuasa hukumnya, para korban bermaksud meminta kejelasan dari pimpinan maupun pengurus koperasi. Namun keduanya sudah tidak ada di tempat. Kuasa hukum korban Zainuddin dari Lembaga Bantuan Hukum Adiaksa Putra mengungkapkan, telah terjadi banyak kejanggalan dari perjanjian akad kredit yang merugikan kliennya, seperti sulitnya meminta rekening koran atau bukti setoran maupun nilai kredit yang sebenarnya. Ironisnya, pemimpin dan pengurus justru meminta diadakan pertemuan untuk bernegosiasi, namun menolak melakukan pertemuan di kantor koperasi setempat dan keduanya menghendaki pertemuan di luar kantor. Jumlah nasabah yang menjadi korban jebakan kredit mencekik dari PMT Mitra Umat ini kian bermunculan hingga 4 orang. Dan diduga akan bertambah karena belum ada yang berani melapor. Kejanggalan di dalam surat perjanjian akad jual beli secara angsuran. Lantas setelah ini apa yang dilakukan, Pak? Ya, dari pihak pengacaranya BMT sempat menghubungi kami untuk diagendakan nanti hari Rabu audiensi temu dengan pihak kami. Adapun mencuatnya kasus tersebut berawal dari seorang warga bernama Roni Pan yang mengajukan pinjaman sebesar 1,7 miliar rupiah dengan tempo 6 bulan untuk usaha kafling dan perumahan dengan agunan 28 sertifikat. Selama 6 bulan korban sudah mengangsur hingga 1 miliar lebih, namun tidak pernah diberikan bukti kwitansi dan pengurus selalu menghindar dengan berbagai alasan. Selama 6 bulan tersebut, korban sudah berhasil menarik kembali 8 sertifikat, sedangkan sisanya masih ditahan di pihak koperasi. Untuk menebus 20 sertifikat lainnya, korban melakukan perpanjangan tempo pinjaman dengan akad kredit kedua melalui skema take over atas nama saudaranya sebesar 2,3 miliar rupiah. Anehnya, meski tujuan take over untuk menutup kekurangan pinjaman di akad kredit pertama, tetap dihitung hutang, sehingga korban merasa dirugikan hingga membulatkan tekad untuk melapor ke Lembaga Bantuan Hukum. Dari Kota Pekalongan, Ahmad Udin, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, warung remang-remang di Kecamatan Margorejo mulai dibongkar secara mandiri setelah keluarnya surat peringatan ketiga. Sementara untuk pembongkaran warung oleh pihak provinsi, Bina Marga dan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023 mendatang. Inilah dua warung remang-remang yang berada di depan SPBU Margorejo Pati yang melakukan bongkar warung secara mandiri. Setelah surat peringatan ketiga dilayangkan, satu persatu warung mulai merobohkan bangunannya. Hal ini dikarenakan warung-warung ini digunakan untuk praktik prostitusi. Meski begitu, mulanya penerbitan warung remang-remang ini akan dilakukan pada tanggal 8 Juni mendatang.
Namun para pedagang kaki lima ini meminta perpanjangan untuk membongkar secara mandiri, sehingga penerbitan akan dilangsungkan pada 12 Juni mendatang. Kepala Satuan Polisi Pamong Prajapati, Sugiono, mengungkapkan pihaknya pun turut melakukan penyisiran kembali bila mana masih didapati praktik-praktik prostitusi berkedok warung. Harus penertiban, sehingga dari kami dengan selalu mengikuti itu sudah diberikan SP1, SP2. Kebetulan kemarin ini sudah ada SP3. Senin ya? Kemarin Senin. Jadi rapat dengan Pasikda dulu di Melorong Pasikda. Ada TNI, Polri, Polmas, Muspika, Magerejo, kemudian PU Bina Marga, bagian hukum, dan semuanya yang terkait masuk kami. Termasuk dengan datang juga Satuan Polisi. Jadi dijelaskan bahwa seperti itu kan. Jadi nanti kami tetap SOP dijalankan. Ada asosiasi, kemudian teguran pertama, kedua. Nah, yang ketiga itu adalah kemarin kita berikan dan alhamdulillah sepakat rencana tanggal 12. Tanggal 12 dibongkar. Ya, dibongkar semua, dibongkar. Pihaknya pun berharap para pedagang dan kaki lima dapat mendirikan bangunan warung melalui proses perizinan yang resmi, serta tak menyalahgunakan menjadi tempat prostitusi. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Sumanto, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, dilantik menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah menggantikan almarhum Bambang Kusriyanto. Usai dilantik, Sumanto berkeinginan untuk mewujudkan parlemen yang modern. Sumanto yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDIP, secara resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, menggantikan almarhum Bambang Kusriyanto di sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 mendatang. Pada pelantikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman, dan turut hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Forkompimda. Usai dilantik Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto mengaku berkeinginan mewujudkan parlemen yang modern, mengingat saat ini teknologi sangat berperan untuk menunjang kinerja. Sekarang kan kita memberikan keluasan pada teman-teman DPR bisa berimprovisasi dengan teknologi, karena di tahun-tahun yang akan datang bahwa generasi hampir mendominasi dengan bonus demografi yang sudah sampaikan, 60% ada penduduk produktif. Penetapan Sumanto sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah ini dilakukan setelah DPD PDIP Provinsi mengajukan surat usulan kepada DPRD Jawa Tengah untuk pengganti almarhum Bambang Kusriyanto atau Bambang Kribo. Surat tersebut pun ditandatangani oleh DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah. Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan?
demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Rembang mengajak generasi muda untuk lebih berperan dalam politik. Dalam seminar yang bertajuk Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda dengan slogan Politik Jadi Lebih Asik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Rembang mengajak generasi muda untuk ambil peran dalam dunia politik. Ajakan ini digaungkan dalam seminar bertajuk Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda dengan slogan Politik Jadi Lebih Asik. Dalam kesempatan ini berbagai narasumber turut dihadirkan, salah satunya adalah Muhammad Hanis Khalil Barok atau Gus Hanis, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang. Lantaran target dalam acara ini adalah anak muda atau generasi muda,
Acara seminar ini pun diadakan di salah satu kafe di Rembang dengan konsep kekinian. Untuk mengkampanyekan politik, Kesbangpol menargetkan generasi muda untuk lebih berperan dan mengkampanyekan politik, agar sebagai generasi penerus tidak takut untuk berperan lebih dalam di bidang politik. Gusani selaku narasumber dan Wakil Bupati Rembang mengatakan bahwa tujuan seminar ini adalah generasi muda dapat mengkampanyekan bahwa politik itu asik. Tidak seperti anggapan generasi muda yang menganggap politik itu culas atau kejam. Harapan atau pemegang tonggak perubahan itu. Selama ini politik dianggap culas, politik dianggap kejam. Kita mesti bisa merubah paradigma itu, bahwa politik ini asik, dan jenengan para pemuda-pemudi ini harus sadar tentang itu. Tujuan dari politik ini adalah kemaslahatan untuk semua masyarakat secara luas, dan salah satu caranya yaitu ya seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan harus menyadarkan ke masyarakat secara luas bahwa politik ini baik-baik saja, nggak selamanya politik itu kejam. Dalam hal ini pihaknya juga menghimbau bahwa peran generasi muda ini sangat penting bagi politik. Gusani juga meminta kepada dinas terkait untuk ikut serta membangun kesadaran masyarakat tentang politik, utamanya generasi muda, agar nantinya para generasi penerus ini tidak apatis terhadap politik. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, guna menciptakan pertandingan yang berkualitas, PSSI akan segera menerapkan penggunaan teknologi Video Assessment Reference atau VAR atau asisten wasit virtual dalam kompetisi Liga 1 musim depan. PSSI berencana akan menerapkan penggunaan teknologi Video Assistant Reference atau VAR atau asisten wasit virtual dalam ajang Liga 1 musim depan. Pada sepak bola modern ini, sepak bola dan teknologi telah berkolaborasi untuk menciptakan pertandingan yang semakin berkualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan komitmen PSSI terhadap FIFA bahwa stadion di Indonesia harus berstandar internasional. Hal itu juga mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pihaknya mengaku telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR yang merenovasi 22 stadion untuk kepentingan Timnas, Liga 1, dan Liga lainnya, sehingga tahun depan memberanikan diri untuk menggunakan teknologi VAR. Salah satu stadion yang bakal menggunakan VAR berada di Stadion Manahan Solo. Pasalnya renovasi terakhir Stadion Manahan sudah dilengkapi ruangan untuk VAR. Dalam hal ini, Erick Thohir juga sempat mengecek sendiri ruangan untuk VAR tersebut, sehingga dia optimis bisa digunakan untuk Liga 1 musim depan. Di Liga 1, VAR, insya Allah bulan Februari, 6 bulan ini kita akan ada persiapan. Dan Alhamdulillah salah satunya tentu Manahan yang saya rasa fasilitas yang sudah ada ini mestinya yang siap gitu. Dan Alhamdulillah juga yang saya dapat laporan dari Liga ya, ini kan jangan semuanya PSSI tuh, ini laporan dari Liga. Ya, Liga sendiri sudah merilis jadwal pertandingan ya, yang sudah disampaikan kepada Pak Kapolri. Ya, saya mendukung jadwal pertandingan itu. Namun PSSI dan PT LIB tak serta-merta langsung menggunakan VAR saat Liga 1 bergulir. Pihaknya akan melakukan uji coba terlebih dahulu sebagai kesiapan penggunaan teknologi tersebut. Sebab teknologi VAR belum pernah digunakan di Liga Indonesia. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, sebanyak 85 atlet dari 10 cabang olahraga Komite Olahraga dan Rekreasi Masyarakat Indonesia melaju ke Festival Olahraga Rekreasi Daerah Jawa Tengah 2023 yang terselenggara di Semarang pada 8 hingga 10 Juni mendatang. Segenap pengurus dan perwakilan atlet turut berpamitan dan meminta restu ke penjabat, bupati-pati, serta pimpinan dewan.
Ketua Komite Olahraga dan Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Pati beserta pengurus dan perwakilan atlet berpamitan kepada pimpinan Dewan dan juga PJ Bupati Pati untuk memohon doa restu dalam mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Daerah Jawa Tengah pada 8 Juni mendatang. Dalam kesempatan ini, Kormi Pati akan mengirimkan 85 atlet dari 10 cabang olahraga. Di antaranya cabur Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia, Indonesia Esport Association, Yayasan Jantung Sehat Indonesia, Senam Tera Indonesia, Barisan Veteran Tenis Indonesia, Indonesia Off-Road Federation, Universal Line Dance, Persatuan Panahan Tradisional Indonesia, Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia, serta Pencaksilat Satria Nusantara. Ketua Kormi Pati Endastri Wahyuningati mengungkapkan pihaknya turut memohon izin dan meminta dukungan. Selain itu, hal ini sebagai upaya konkret dalam memperkenalkan lebih dekat kepada pemerintah daerah dan pimpinan dewan. Doa restu dan pamit karena kami akan mengikuti Forda yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah, di Semarang pada tanggal 8 sampai 10 Juni yang akan datang. Pada Forda kali ini kami mengirimkan ada 10 cabang olahraga yang ada di Kormi dengan peserta 85 orang. Harapan kami berangkatnya kontingen ini di samping menjadi media pemasyarakatan Kormi di masyarakat Kabupaten Pati juga dapat mengharumkan nama Kabupaten Pati melalui pertandingan kompetisi yang diadakan melalui Forda Jawa Tengah kali ini. Dalam ajang Forda Jawa Tengah 2023 ini, Kormi berupaya memberikan yang terbaik semaksimal mungkin. Hal ini mengingat kompetisi menjadi suatu kebutuhan, namun keaktifan organisasi bersama cabur lainnya menjadi target utama. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Kastorpati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastorpati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sehingga di Kota Tegal, Jawa Tengah, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyempatkan diri untuk menikmati kuliner sate kambing Tegal. Hal inilah ia lakukan sebagai upaya untuk mendorong kuliner di Kota Tegal semakin maju sehingga wisatawan yang datang ke Kota Tegal lebih banyak dan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Setelah melakukan perjalanan dari Pacitan menuju Jakarta, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri singgah di Kota Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan rombongan SBY dengan menggunakan bus pun disambut hangat oleh Wali Kota Tegal, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, juga para Ketua DPJ bersama pengurus dan ratusan kader Partai Demokrat yang ada di Tegal, Kabupaten Tegal, serta Kabupaten Brebes. Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti, kedatangan SBY ke Kota Tegal ini hanya untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh dari Pacitan. Selain itu, kedatangan SBY juga dimaksudkan untuk bersilaturahmi dengan para kader partai yang ada di Kota Kabupaten Tegal serta Kabupaten Brebes. Di Pacitan mengenang 4 tahun meninggalnya almarhum Bu Ani, diadakan di Pacitan. Saat ini beliau pulang menuju Jakarta, jadi mampir di Sate Cempe Eco, sekalian makan, sekalian bersilaturahmi dengan kader Partai Demokrat yang ada di Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Kelezatan sate kambing ini pun diakui SBY usai menikmati makan siangnya di Kota Tegal. Enak sekali, mudah-mudahan kuliner di Tegal makin maju. Amin. Kalau kulinernya maju, yang datang ke Tegal lebih banyak lagi. Wisatawan datang, ekonomi rakyat tumbuh. Jadi ini harus kita dorong. Cara mendorong melalui sate. Dalam hal ini SBY berharap dan mendorong kuliner di Kota Tegal semakin maju, sehingga wisatawan yang datang ke Kota Tegal lebih banyak dan dapat menumbuhkan ekonomi rakyat setempat. Kota Tegal sendiri memang terkenal dengan kuliner sate kambing selain soto Tegal.
Pemilik rumah makan mengaku setiap harinya sebanyak 10 hingga 15 ekor kambing yang berusia di bawah 6 bulan disiapkan untuk dipotong. Agar sate kambing naik kelas dengan konsep yang naik kelas, dengan bersih dengan tempat yang bersih, pelayanan yang baik dan rasanya yang enak. Rahasia bumbunya Mas? Bumbu ada bumbu otentik tersendiri. Kalau dibilang dari mana? Dari racikan sendiri. Ya. Harga per kodinya berapa? Apa? Harga per kodinya berapa? Harga per kodi untuk satu kodi sate campur hanya 98.000. Hanya ya. Meski banyak berdiri rumah makan dengan menu sate kambing di Kota Tegal, namun sang pemilik rumah makan Cempe Eco ini tidak takut bersaing. Bahkan berkeinginan untuk menaikkan kelas kuliner sate kambing dengan konsep yang naik kelas pula. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati sepanjang jalan Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada Senin 5 Juni malam untuk merayakan perang obor yang dipercaya mampu menolak bala dan sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah. Festival Perang Obor yang diselenggarakan di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menjadi daya tarik masyarakat hingga berbondong-bondong hadir menikmati gelaran tradisi unik yang satu ini. Tradisi ini rutin digelar setiap tahunnya bersamaan dengan acara sedekah bumi di desa setempat yang digelar sebagai wujud syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah dan dipercaya mampu menolak bala. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, warga masyarakat mulai memenuhi jalanan Desa Tegal Sambi. Barulah pada pukul 19:35 waktu Indonesia Barat, acara dimulai dengan arakan sesaji yang dibawa oleh petinggi desa. Setelah dibacakan doa, kemenyan dibawa ke hadapan kepala daerah dan dilanjutkan menyulut obor sebagai tanda dimulainya perang oleh PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta. Warga masyarakat pun bersorak ramai menyambut 40 pemain perang obor dengan 350 obor setinggi 2 meter yang siap disulut. Obor ini terbuat dari daun pelepah kelapa kering dan diisi dengan daun pisang sebagai peranti perang. Agus Santoso selaku Kepala Desa Tegal Sambi mengungkapkan, gelaran perang obor ini digelar dengan sukacita tanpa adanya niatan saling menyakiti satu sama lain. Pihaknya pun berharap dengan perang obor ini dapat mengajak masyarakat bersama untuk turut serta melestarikan tradisi dan budaya yang telah bertahun-tahun ada ini. Mudah-mudahan perang obor yang merupakan momentum atau tradisi tolak bala ini betul-betul bisa memberikan keberkahan untuk seluruh warga masyarakat Tegal Sambi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang kata halal barokah, amin Allahumma amin. Dalam hal ini, Edi Supriyanta selaku PJ Bupati Jepara turut mengapresiasi pemerintah desa yang telah mempertahankan tradisi dan telah mempersiapkan gelaran perang obor ini dengan maksimal. Tradisi perang obor ini saya pandang sebagai atraksi budaya yang sudah turun-menurun yang harus kita lestarikan karena di dalamnya terkandung filosofi yang sangat luhur. Perang obor ini termasuk keramaian nomor 2 setelah acara Lombang Tepuk Tangan. Harapannya dengan perang obor ini maka tingkat perekonomian di Jepara khususnya di Tegal Sambi bisa meningkat. Edi juga menyebut pada tahun 2020 lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah menetapkan perang obor ini sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional.
Pihaknya berharap masyarakat dapat menikmati perang obor ini tanpa meninggalkan sejarah dan tradisi yang sudah berlaku turun-temurun, yang tentunya harus dilestarikan bersama oleh semua pihak. Riuhan sorak dan tepuk tangan meriah masyarakat menambah ramai gelaran perang obor. Tak jarang momen ayunan obor dari para pemain yang mencari lawan untuk berperang ini pun tak luput dari tangkapan ponsel warga masyarakat yang mengabadikannya. Dari Jepara, Galuh Sekar dan juru kamera Untung Sofa melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.